kali ini depan kita ada mobil yang mau direview nih. Kamu pernah lihat nggak? Ini mobil adalah mobil Hilux 4x2 single cabin. Jarang nih, kalau biasanya kita ngelihat mobil itu double cabin. Nah sekarang kita lihat ini single cabin. Walau bagaimanapun ini sebenarnya mobil langka ya. Karena apa? Kalau yang sekarang kita lihat di pasaran itu kan mesinnya udah mesin-mesin baru. Nah kalau ini mesinnya masih menggunakan 2KD. Nah jadi tahun 2011. Nah single cabin ini bisa kita lihat penampakannya kalau dari depan ini seperti Fortuner. Nah ini kalau kita lihat dia menggunakan manual transmisi. Terus kemudian juga karena single cabin ya udah pasti belakangnya pasti luas gitu. Bagaimana keadaan di dalamnya? Yuk kita lihat tuh bagian interiornya. Interior mobil ini sangat standar sekali ya. Jadi kalau kita lihat semuanya manual. Anggap aja kita lagi naik seperti mobil-mobil Kijang zaman dulu, karena walaupun Kijang zaman dulu tapi udah power steering. Nah, ini kilometernya baru 70.000. Wow, dashboardnya juga masih licin, masih bagus. Radionya standar, kemudian ada AC. Nah, kursinya ini masih bisa ini ya, reclining ya semua ya. Jadi nyaman untuk buat supir dan juga penumpang. Nah, karena ini seperti 3 orang, tapi saya menyarankan untuk 2 orang aja yang naik karena tidak boleh. Nah, ini juga sama, bisa bisa reclining juga. Kalau untuk posisi setir juga bisa disesuaikan dengan ketinggian, apalagi kayak bodi kayak saya yang tinggi itu bisa nyaman untuk menyetir mobil ini. Untuk mobil ini karena memang standar ya dari pabrikan, karena kita tahu ya Hilux itu kan semuanya rata-rata dari Thailand. Nah, sampai kita lihat belum ada power window nih. Jadi di sini masih manual. Ya. Begitu juga dengan central lock-nya. Dia nggak ada central lock, jadi kuncinya masing-masing. Ini dikunci, itu dikunci, manual. Jadi belum ada central lock dan power window. Itu sih. Kalau speaker udah ada, ada 2 speaker di situ. Audio juga sama. Kalau untuk kebutuhan sun visor ada 1, di sebelah sana nggak ada. Nah, kalau untuk dashboardnya sama banget sama Fortuner. Cuman bedanya kalau Fortuner itu kan ada bagian panel-panel kayu ya. Nah, tapi kalau ini semuanya rata dengan warna abu-abu. Kita lihat bagian mesin. Bagian mesinnya ini, wah lumayan kotor ya. Tapi kalau kotor tandanya kering biasanya. Ini mesinnya ternyata sama banget sama Fortuner yang versi tidak ada turbo. Jadi dia nggak ada turbo sebenarnya. Tapi mesin ini berkapasitas 2.500 cc. Dan kemudian karena ini diesel ya udah pasti solar. Nah, konsumsinya lumayan, 112 sampai 115 kalau di luar kota. Nah, kalau kita lihat mesinnya juga mesinnya awet. Nggak ada masalah di mesin, semua sama kayak Fortuner. Perawatannya udah pasti Toyota kan nggak ada masalah perawatan. Suku cadang semua gampang. Pajaknya masih panjang ya, September 2027. Pajaknya itu sekitar 2.500.000 per tahun. Udah lumayan lah ya. Bagi yang berminat jangan lupa nomor di bawah. Untuk ban kelihatan keren kan? Jadi beda banget sama Hilux pada umumnya. Kalau kita lihat Hilux standarnya itu bentuknya pelek kaleng. Nah, ini udah dirubah ya. Jadi di sini peleknya udah nggak standar lagi, tapi dia udah menggunakan pelek 16. Ini bunga-bunganya masih oke, jadi sekitar 80% lah masih bisa digunakan sekitar setahun sampai 2 tahun lagi. Masuk-masuk desa terpencil yang jalannya bukan aspal, bawa-bawa barang, tuh keren banget. Apalagi ada barnya nih ya. Jadi kalau kamu bisa ngiket atau bisa membawa barang, bisa diikat di sini dengan kokoh dan sangat masih gentle banget. Nah, ini kalau kita bawa ya sekarang. Waduh, enak banget. Suara dieselnya itu tuh bener-bener kelihatan diesel yang apa ya, punya ciri khas tersendiri, tau nggak? Secara handling nggak masalah. Power steeringnya juga enak. Jadi kalau kita biasa bawa Fortuner sama aja sih sebenarnya. Cuman ada perbedaan antara ketika kita
shocknya itu agak keras gitu, karena kita nggak bawa barang, jadi emang didesain emang supaya shocknya agak keras. Jadi kalau di aspal ya nggak ada masalah, sama aja kayak bawa Fortuner ini sebenarnya, nggak ada limbung-limbungnya. Kemudian juga manual ya, kalau manual ini bisa kita lihat perpindahan giginya, koplingnya juga nyaman gitu, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Di mobil aman, ada AC juga. Wah, kita coba bawa lebih maju ya, lebih laju lagi, lebih ngebut. Ternyata lebih ngebut itu lebih enak. Ya limbung sih, limbung dikit, tapi limbung ini gara-gara kita nggak bawa barang. Jadi kalau kita bawa barang pasti lebih enak. Nah guys, lihat tuh, kilometernya masih 70.000. Kilometernya itu ternyata baru 70.000. Kamu bayangin 70.000 dengan mesin kering, kemudian tahun ini pembuatannya 2011 dan sekarang 2025, berarti ada sekitar 14 tahun ini mobil sudah berkelana kemana-mana, tapi cuma 70.000 kilometer. Berarti kilometer masih dikit. Dan saya yakin ini orang yang sebelumnya mungkin menggunakan mobil ini itu untuk kegiatan yang gak berat-berat. Dan ini bukan mobil bekas tambang ya, jadi ini emang mobil yang dikoleksi sama orang tapi nggak dipakai-pakai gitu. 70.000 loh, jarang banget 70.000 untuk mobil untuk 14 tahun yang umurnya 14 tahun itu jarang banget ada mobil 70.000. Karena apa? Ya kalau bekas tambang kan kelihatan tuh udah udah karatan, keropos di kaki-kakinya. Kalau di sini kaki-kakinya masih enak. Kemudian juga suspensinya juga masih empuk ya, sebagai mobil single cabin Hilux. Kita tahu tuh kalau di Toyota, kalau di Thailand, wah banyak banget kan single cabin. Karena apa? Di sana itu pajaknya lebih murah gitu. Karena orang Thailand itu sudah membedakan pajak-pajak mobil seperti ini lebih murah dibandingin mobil-mobil sedan. Karena apa? Mereka berpikiran mobil seperti itu adalah mobil keluarga atau mobil untuk bertani dan berkebun. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kita lihat pajaknya masih standar lah, 2,5 juta per tahun untuk Hilux 2011.